Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung kepada saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Untuk persembahan kisah berikutnya, kita ambil dari sejarah korban pertama manusia, yaitu Qabil dan Khabil. Sebelumnya, selamat bergabung kepada saudara-saudara di channel kami, channel MNH Media Nurul Hidayah, Sungasala, Kecamatan Candilaras Utara, Kabupaten Tapen, Rantau, Kalimantan Selatan. Syekh Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran menceritakan tentang cikal bakal pertama kali pelaksanaan korban dilakukan. Dalam kitabnya yang disebutkan bahwa orang pertama yang melakukan korban adalah Qabil dan Habil, yaitu kedua putra Nabi Adam alaihi salam. Kejadian itu terjadi ketika Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk menikahkan putra-putrinya. Dalam catatan sejarah, setelah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dan memiliki dua putra serta dua putri, yaitu Qabil yang kembar dengan Iklimah dan Habil yang kembar dengan Layuza, Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan putra dan putrinya yang tidak menjadi bagian saudara kembarnya. Setelah perintah itu disampaikan kepada anak-anaknya, rupanya Qabil tidak bisa menerima perintah itu. Ia lebih suka untuk menikahi saudara kembarnya sendiri, yaitu Iklimah, yang memang lebih cantik daripada Layuza. Dengan sikap sangat menolak, Qabil berkata, "Saya lebih berhak dengan saudara perempuan saya." Qabil tidak menerima dengan perintah itu. Bahkan ia berdalih bahwa seharusnya pernikahan itu terjadi antara saudara kembar, karena baginya saudara kembar menunjukkan hak dan tidaknya untuk dinikahi. Jika sudah kembar, maka tentunya saudara kembarnya yang pantas. Berbagai nasihat dan rayuan disampaikan Nabi Adam pada Qabil agar ia mau menikahi Layuza dan mengikhlaskan saudara kembarnya menikah dengan Habil.
Hanya saja berbagai upaya yang dilakukan sang ayah sama sekali tidak membuahkan hasil. Bahkan tak sekali Qabil melempar kata-kata tidak sopan kepadanya. Ia berani berkata, Allah tidak pernah memerintahkan pernikahan ini. Semuanya hanyalah kehendakmu sendiri. Sikap keras kepala yang ditampakkan oleh Qabil membuat ayahnya begitu terpukul. Nabi Adam sangat bingung untuk menyikapinya. Sebagai sosok ayah dari keduanya, Nabi Adam tidak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan dengan cara keras kepala. Berupa upaya memaksa keduanya untuk sama-sama menerima. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya Nabi Adam alaihissalam mengatakan, lakukanlah dengan korban. Siapa saja yang korbannya diterima oleh Allah, dia lebih berhak untuk mendapatkan yang baik, yaitu Iklimah. Setelah itu keduanya sepakat untuk melakukan korban dan menentukan waktu kapan dilakukannya ritual itu. Qabil sangat yakin bahwa dirinya yang lebih layak dan lebih berhak untuk bisa menikahi saudara kembarnya. Ia juga sangat yakin bahwa korbannya lah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu yang telah ditentukan, masing-masing dari Qabil dan Habil sudah siap dengan korban persembahannya. Menurut Syekh Wahab Az-Zuhadi, Qabil yang merupakan seorang petani mengorbankan hasil pertaniannya. Hanya saja ia memilih hasil panen yang paling buruk dan jelek. Bahkan di tengah perjalanan, saat melihat masih ada butir yang bagus dan baik dari hasil panen yang dibawa Qabil mengambilnya, lalu membersihkannya, kemudian memakannya. Adapun Habil yang berprofesi sebagai peternak kambing, membawa kambing terbaiknya untuk dikorbankan. Ia sangat berhati-hati ketika memilih, bahkan sangat memperhatikan kambingnya yang lain. Khawatir masih ada kambing yang lebih baik dari korban yang akan ia bawa. Setelah mereka berdua melaksanakan korban, lantas Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menentukan korban siapa yang diterimanya. Setelah beberapa waktu dari doa yang dipanjatkan Nabi Adam, ternyata korban Habil yang diterima. Dengan demikian, Habil lah yang berhak untuk menikahi Iklimah. Melihat semua itu, Qabil pun sangat iri dan marah pada saudaranya. Bahkan dengan sikap tidak menerima akan hasil yang telah menjadi ketetapan Allah, ia mengancamnya dengan mengatakan, apakah engkau akan berjalan dengan bangga di bumi ini, dan orang-orang akan mengira bahwa engkau lebih baik dari diriku? Sungguh aku akan membunuhmu. Mendengar ancaman saudaranya, dengan tenang Habil menjawab, kenapa engkau akan membunuhku? Sedangkan tidak ada yang salah bagiku
ketika Allah menerima korbanku, sungguh Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Mendengar jawaban dari Habil, bertambahlah kemarahan dan sifat berang pada adiknya itu. Bahkan ia benar-benar berniat untuk membunuhnya ketika sudah ada kesempatan. Qabil sangat tidak menerima dengan hasil dari korban yang telah dilakukan. Apalagi mendengar nasihat dari adiknya. Ia sudah lupa akan kemanusiaan, bahkan lupa dengan saudaranya sendiri. Yang terlintas dalam benaknya hanyalah tentang cara untuk membunuhnya. Kesempatan pun datang saat Nabi Adam alaihissalam melakukan ibadah haji ke Baitullah. Qabil akhirnya mempersiapkan segala kebutuhan yang ia butuhkan. Saat melaksanakan rencana jahatnya, akhirnya Qabil berhasil membunuh adiknya Habil. Kisah ini sebenarnya telah tersurat secara singkat dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba' abnai Adam bil haqq. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa la yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenar-benarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam alaihissalam. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka korban salah seorang dari mereka berdua diterima dan dari yang lain tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sungguh Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Dari tindakan tersebut, sampai saat ini dosa Qabil akan terus bertambah bila terjadi pembunuhan, karena ia adalah orang yang pertama kali melakukan dan mencontohkan perbuatan keji itu, sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang dibunuh dengan aniaya kecuali putra Adam yang pertama Qabil mendapat bagian dari dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berkorban sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW. Dalam kejadian itu, Qabil tercatat sebagai orang pertama yang tega membunuh saudaranya demi keinginan hawa nafsu belaka, yang disertai dengan rasa iri ketika korban yang ia bawa tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan sikap ini pada adiknya, Qabil telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pembunuh pertama di balik peristiwa pertama kali pelaksanaan korban.
hikmah daripada kejadian tersebut memberikan kepada kita suatu suri tauladan atau contoh kepada kita bahwa karakter Bani Israel adalah zalim sebagaimana kezaliman Qabil terhadap saudaranya Qabil. Ini juga sekaligus dalam rangka menenangkan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Qabil merupakan anak Nabi Adam alaihissalam. Meskipun Qabil anak seorang nabi, tapi nasabnya tidak ada nilainya karena kezaliman yang dia perbuat sendiri. Nasab bukanlah penentu daripada keberhasilan seseorang. Semua kembali pada pribadi masing-masing. Dalam kisah lain juga kita juga tahu seorang anak yang bernama Kan'an tidak mau beriman kepada Allah, padahal ia adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Kan'an diazab oleh Allah bersama umat Nabi Nuh yang durhaka lainnya. Demikianlah sejarah singkat daripada korban pertama manusia pertama dan sekaligus pembunuhan pertama yang terjadi di alam semesta dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.